Haleluya, bertemu kembali, segala puji syukur, hormat, kemuliaan kepada Bapa Yahweh, Yeshua Hamasi Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini, Rohnya Alfa dan Omega, di dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga kepada mempelainya Ibu P. Hamdani. Shalom Elohim kepada semua para saksi-saksi syurga, para malaikat Tuhan yang telah berada di tengah-tengah dunia ini, dan kepada semua keluargaku, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi pada saat ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk mengongsikan suatu kesaksian mimpi, di mana pada bulan yang lalu, lebih kurang 2 minggu yang lalu, sebelum tidur saya membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ketika saya membacakan ayat firman Tuhan ini sebelum tidur, saya merenungkannya, dan saya merenungkan masa detik akhir yang berada pada ketika ini. Saya mengingat mengenai hukum belas kasihan, hukum penalti Bapa pada saat ini yang bila-bila masa akan berakhir. Saya berdoa pada malam itu yang tidak boleh saya lupakan. Saya berdoa supaya ada anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan yang DNA murni, untuk dapat menangkap hukum belas kasihan ini yang sedang ditebarkan di detik akhir ini. Dan ketika pada saat itu saya berdoa, saya berkata kepada Bapa, saya mau tidur, tubuh jasmani saya, tubuh fisikal saya tidur, tetapi roh saya mau berjaga-jaga dan berdoa. Sekiranya Bapak ada message yang Bapak ingin sampaikan, ingin beritahukan kepada saya, hamba-Mu siap untuk menerima message. Lalu saya tidur. Belum berapa lama saya tidur, hanya baru melelapkan mata. Di sana Tuhan memberikan saya satu mimpi yang sangat jelas yang tidak boleh saya lupakan, sehingga pada saat ini di mana saya berada di satu tempat sungai yang tepi kiri kanannya ada rumput, dan tiba-tiba sungai itu dibuat benteng kiri kanan, sedang dibikin benteng seperti tembok. Lalu saya bertanya di dalam mimpi itu, kenapa dibuat benteng, dibuat tembok kiri kanan sungai itu? Dan ada satu tempat seperti lubuk. Kalau kita menangkap ikan di dalam air sungai itu, kita akan mencari satu lubang yang ada lubuk begitu, seperti lubuk. Dan di dalam benteng itu, dalam air sungai itu, ada satu tempat di mana saya melihat seperti ada tangan-tangan. Dan di dalam mimpi itu saya memegang beberapa ketul tebu yang telah dikerat, dipotong, dibuang kulitnya, hanya tebu. Dan saya membalingkan ketulan tebu itu ke dalam seperti lubuk itu, ada tangan yang mengambil. Dan saya buang lagi, ada tangan yang mengambil. Saya buang lagi, ada tangan yang mengambil. Dan seterusnya saya terjaga. Ketika saya terbangun, saya berkata, saya terus bangun dan berdoa. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah maksud mimpi yang sebentar tadi yang telah diperlihatkan kepada saya itu? Nah, di sana Tuhan mengingatkan saya terus kepada firman Tuhan. Dia katakan benteng-benteng ataupun kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Saya teringat akan ayat firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 dan ke-5, berbunyi demikian, "Kerana senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Yahweh yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Yahweh.
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ayat firman Tuhan di sini, Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa pada akhir masa ini, di mana anak-anak Tuhan telah disuruh oleh Bapa Yahweh untuk keluar tampil bersaksi, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Indonesia. Tetapi ramai anak-anak Tuhan yang mendengar kesaksian ini, tetapi tidak menanggapi dengan sikap yang benar, tetapi justru membangun benteng-benteng, tembok-tembok di dalam kehidupannya tanpa disadarinya. Itulah yang berlaku di dalam kehidupan orang-orang yang angkuh, sombong, yang menentang setiap kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para saksi-saksi surga, di mana mereka hanya mau mengambil yang manis-manis, yang baik-baik sahaja. Itulah gambaran kepada tongkol tebu yang manis itu dibuang dan diambil. Hanya ramai orang yang hanya mau mengambil yang baik-baik, yang manis-manis sahaja. Itulah anak-anak Tuhan yang mengalami diabetes rohani tanpa disadarinya. Di penutupan zaman ini, sekiranya kita tidak minta pembaharuan akal budi, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 itu sangat jelas mengatakan, sekiranya kita tidak meminta pembaharuan akal budi, akal pikiran kita yang lama ini akan menguasai kita, maka kita tidak akan dapat menanggapi segala message yang disampaikan oleh para saksi surga, bahkan message yang disampaikan oleh Roh Alfa dan Omega Pak Aditya Nugrahanto, oleh mempelainya di dalam penutupan zaman ini. Kita tidak akan dapat menerimanya karena hati kita ada benteng, ada tembok yang dibangun oleh keangkuhan kita, baik keangkuhan yang terselubung yang tidak kita sadari. Karena setiap kesaksian-kesaksian yang disampaikan ditangkis oleh firman Tuhan, mereka menolaknya mentah-mentah dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita ingat Bapak Ibu, seperti mana firman Tuhan yang telah Tuhan Yesus sampaikan di zamannya di dalam Matius 23 ayat yang ke-13 mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Apabila merenungkan ayat firman Tuhan ini, saya sangat sedih, saya sangat kasihan kepada keluarga-keluarga. Mungkin ada di antara beberapa keluarga, saudara-saudari yang ingin mengetahui kebenaran kesaksian-kesaksian yang ditebarkan di penutupan zaman ini. Namun malangnya, hamba-hamba Tuhan pada zaman ini yang menjadi seperti golongan Farisi, menjadi ahli-ahli kitab yang pintar Alkitab, yang mengaku mengetahui isi Alkitab daripada Kejadian sampai Wahyu, bahkan mereka boleh menghafal di luar daripada kepala mereka. Mereka menolak kesaksian ini dengan mentah-mentah, dan masa itu akan berlalu dan anak-anak Tuhan akan harus mempersiapkan diri ketika Roh Kudus telah diangkat daripada muka bumi ini. Pada bila-bila waktu itu akan berlaku, mempersiapkan diri anak-anak Tuhan untuk mati martir. Dan pada waktu itu tidak ada lagi hukum penalti yang sedang ditebarkan pada saat ini. Maka pada waktu itu baru mereka akan menyesal, baru mereka menyadari bahwa sebenarnya Roh Alfa dan Omega lah yang sedang berbicara di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Hati kita menjadi seperti anak kecil yang menyambut kerajaan Bapa di surga. Haleluya, yang menyambut kerajaan 1000 tahun yang sedang dibicarakan, dinyatakan oleh Roh Alfa dan Omega pada ketika ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku dalam Tuhan. Amin.